tetangganya kuburan semua. Saya kira gimana tetangganya sih? bermasalah. Ya kemarin juga saya Kirain- nonton di video. Ya Ya Allah, Allah, ini kirain rumahnya ada murah banget 10 apa. juta. Tahu-tahu setelah endingnya, ya Allah kuburan semua Saya sekitarnya. udah pengen cari tahu, waduh itu di mana ada rumah 10 juta gitu ya seharga motor. Ternyata tetangganya bukan bermasalah, tapi memang di sebelahnya kuburan, Masya Allah. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Zam nih, Afwan Ustadz. Siap. Apakah benar ini katanya ya memang dalam ini saya proses mencari rumah juga lumayan panjang ya selain memilih tempat yang terbaik gitu ya lokasinya tapi juga lingkungannya. Nah katanya ada doa yang kalau kita bacakan tuh insya Allah nanti rumah yang kita tinggal itu penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Dan apa saja sih yang harus diperhatikan sesuai sunnah Rasulullah dalam mencari tempat tinggal? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Berkah usia sudah kita pelajari, kemudian berkah daripada kehidupan kita, insyaallah berkah rizki sudah kita pelajari daripada Ustaz Ahmad Ridwan, dan sekarang keberkahan tempat tinggal. Makanya ada ungkapan al-jar qabla dar gitu. Membeli tetangga sebelum membeli tempat tinggalnya. Jadi orang itu cari tetangga dulu, baru cari tempat tinggalnya. Karena kadangkala tempat tinggalnya nyaman, tapi tetangganya tidak nyaman. Maka subhanallah, ini ujian sangat berat. Karena orang beriman itu adalah fal yukrim jarah. Maka dia harus memuliakan tetangganya. Gimana kita bisa memuliakannya kalau tetangganya rese gitu. Jadi subhanallah, ujian sangat besar kalau orang mendapati tempat tinggal atau menetapi tempat tinggal yang mana lingkungannya adalah lingkungan yang buruk. Walaupun ada ungkapan mengatakan jadilah seperti ikan. Dia berenang di lautan akan tetapi dia tidak ikut menjadi asin. Kecuali ikan asin itu sendiri ya. Ya, dia tidak ikut menjadi asin. Namun akan sangat sulit bagi seseorang jikalau tidak terpengaruh lingkungan. Apalagi untuk anak-anak. Maka kalau mungkin teman-teman milenials ada yang hadir di sini atau yang sedang menonton Islam itu Indah, Syam sendiri mengingatkan bahwasanya sebaik-baiknya kita, sekuat-kuatnya kita, pasti pengaruh lingkungan itu ada. Pasti pengaruh lingkungan itu ada. Bohong jikalau ada orang mengatakan saya mah santai aja, orang udah kuat, orang lulusan pesantren kok, orang lama di pondok kok. Walaupun mungkin lingkungan sebelum kita sangat baik, lalu kita tergabung dengan lingkungan yang buruk, maka subhanallah itu paling tidak akan ada pengaruhnya. Maka ada doa dalam Al-Quran untuk mendapatkan tempat tinggal yang luar biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah doa daripada salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala alaihi salam, yakni Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke atas kapal, kemudian Nabi Nuh alaihi salam berlayar selama berhari-hari. Dalam riwayat disebutkan ada yang mengatakan 40 hari, maka setelah Nabi Nuh alaihi salam mendarat atau berlabuh, maka disitulah Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baru karena semuanya tenggelam. Semuanya tenggelam, lalu 40 hari mulailah terlihat ada daratan. Ketika berlabuh pada saat itu, lalu Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qul, dan katakanlah, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzalin. Maka ayat ini adalah surah Al-Mu'minun ayat 29. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk berdoa, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi karena engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Kemudian para mufassir mengatakan doa ini sebenarnya boleh jadi doa untuk meminta tempat tinggal yang baik, tapi boleh jadi juga doa naik kapal. Jadi kalau ada orang mau naik kapal atau doa turun kapal gitu. Doa naik kapal atau doa turun kapal boleh membaca Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Boleh membaca doa ini, doa yang sangat singkat supaya diberikan tempat tinggal atau tempat menetap yang diberkahi. Nabi Nuh alaihi salam membaca doa ini salah satu alasannya kenapa? Karena ini adalah tempat yang baru gitu. Ini adalah tempat yang baru. Di mana tempat ini saya belum tahu apa-apa di dalamnya. Saya nggak tahu di sana ada bahaya, di sana ada tetangga yang buruk misalnya, atau ada apa di dalamnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya diberikan keberkahan tempat tinggalnya. Keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Mungkin kita jauh daripada tempat pusat kota, atau mungkin kita berada jauh daripada pusat pendidikan. Namun subhanallah, ketika Allah memberkahi sebuah tempat tinggal, maka disitulah kita akan
akan mendapatkan nyamannya tempat tinggal tersebut. Jadi Masya bukan Allah. karena mewahnya, tapi karena keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah kita ulang sekali lagi supaya kita mudah untuk menghafalkannya. Rabbi anzilni Rabbi anzilni munzalan Munzalan. mubarakan Mubarakan. wa anta wa anta khairul munzilin. khairul munzilin. Amin amin ya rabbal Masya alamin. Allah. Itu jadi catatan tuh. Jadi tanda-tanda tempat tinggal yang baik itu yang membawa kita ke arah kebaikan ya. Insya Allah. Bukan masalah besar atau di mananya, tapi Kira-kira kalau misalnya tinggal di satu tempat nih, betul. tetangganya ke masjid semua, kita malu nggak kalau nggak ke masjid? Betul. Itu Betul. aja Mungkin sih. ini salah satu tandanya. Tapi ini Ustadz, saya masih ada satu pertanyaan. Wah, apalagi Ini tuh? sebenarnya lagi ya curhat dikit lah ya. Iya. Ini kan saya baru punya anak nih. Mm-mm. Kayaknya saya butuh doa. Ada nggak sih doa yang bisa bikin anak saya tuh pertama saya berkah punya anak, lalu juga anak itu nurut sama saya? Ada nggak sih Ustadz Syam? Kalau berbicara doa, semua segala sesuatu tidak boleh terlepas daripada doa. Masya Allah. Apalagi mengatakan bahwasanya tentang anak, walaupun saya belum punya anak, Insya Allah aja, insya Allah, akan. kan belum punya satu. Karena sudah ada insya Allah. istrinya. Tapi ada doa yang bapak saya pun sering membacakan kepada kami. Ada. Apa itu? Nanti setelah yang satu Oh. ini. Waduh, bener ya setelah ini ya Ustadz Syam ya. Insya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.